Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Pak Adi akan membahas beberapa soal tentang energi ikatan rata-rata. Nah, yang pertama, ini diketahui energi ikatan rata-rata dari C ikatan rangkap 2, C ini sebesar 145 kJ per mol. Kemudian ada energi ikatan dari H terikat dengan H, ini sebesar 104,2 kJ per mol ya. Lalu ada energi ikatan rata-rata dari C dengan C ya. Ikatannya tunggal itu sebesar 83,1 kJ per mol. Kemudian ada C terikat dengan H ini sebesar 98,8 kJ per mol. Nah, perubahan entalpinya untuk reaksi dari C2H4 direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan C2H6. Nah, Pak diingatkan, rumus molekul C2H4 ini adalah rumus molekul dari etena. Ya. Nah, sedangkan yang H2 ini kan udah jelas hidrogen ya. Kemudian ada C2H6, ini adalah rumus molekul dari etana. Nah, berarti ini reaksinya etena direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan tanah. Nah, untuk menghitung berapa perubahan entalpinya, itu biasanya langkah pertama dari reaksi C24 ditambahkan dengan H2 menghasilkan C2H6. Ini Pak Adi akan gambar strukturnya lebih jelas lagi, atau biasanya Pak Adi pakai istilahnya dimekarkan. Dimekarkan itu kayak payung kita buka. Jadi nanti gambar strukturnya seperti ini. Ada C, ikatan rangkap C, ya. Nah, di sini ada letak H sebanyak 4 karena dia adalah etena, ya. Kemudian direaksikan dengan hidrogen. Nah, ini hidrogen. Ya. Menghasilkan yang warna hijau etana, berarti etananya ada C terikat dengan C ya. Kemudian di sini ada H, di sini juga ada H, di sini ada H, ada H. Nah, yang atas juga ada H. Sebanyak 6. Nah, kalau udah gambar strukturnya udah kita mekarkan seperti ini, berarti kita bisa menentukan rumusnya, yaitu delta H ini sama dengan jumlah total atau sigma ya. Ini sigmanya dari energi ikatan reaktan. Ya, kemudian dikurangi dengan sigma jumlah total dari energi ikatan dari produk. Nah, yang reaktan itu yang mana? Reaktan ini Pak Adi kasih warna coklat ini semua. Ini adalah reaktan letaknya. Atau biasa disebut dengan pereaksi. Nah, ada di ruas kiri ya, bukan kanan. Di ruas kiri. Pak Adi kasih warna coklat biar jelas. Nah, kemudian yang warna hijau ada di ruas kanan. Ini adalah produk. Nah, produk ini ada yang menyebutkan sebagai hasil reaksi. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita tinggal jabarkan aja. Persamaan delta H sama dengan sigma energi ikatan rata-rata dikurangi dengan sigma energi ikatan rata-rata dari produk. Jadi kita jumlah total ya. Berarti sama dengan, bentar. Ini sama dengan, nah, energi ikatan rata-rata pada reaktan ini ada C terikat dengan H sebanyak 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita tulis di sini 4 dikalikan dengan C terikat dengan H. Ya. Kemudian kita tambahkan dengan energi ikatan C dengan C ini. Kan ada posisi rangkap 2.
Nah, berarti kita tambahkan di sini C rangkap 2. Kemudian yang terakhir di sini ada gas hidrogen H terikat dengan H. Nah, kita masukkan di sini H terikat dengan H. Nah, ini adalah posisi reaktan ya. Jadi nanti kita jumlah energi ikatannya. Kemudian kita kurangi dengan jumlah energi ikatan pada produk. Nah, produknya di sini kita cek juga ada C terikat dengan H sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti kita tulis di sini ada 6 C terikat dengan H. Kemudian kita tambahkan dengan C terikat dengan C. Ini ada 1 ya. Nah, kita masukkan di sini C terikat dengan C. Oke, udah selesai. Berarti langkah berikutnya kita tinggal masukkan aja. Kan tadi ada masing-masing energi dari CH, C ikatan rangkap 2C, H dengan H, atau C ikatan tunggal dengan C. Ya. Nah, kita masukkan 4 dikalikan CH. Kita cek di atas ini. CH. Nah, ini CH nilainya energi ikatnya sebesar 98,8. Nah, kita taruh di sini. 98,8. Nah, kemudian C dengan C ikatan rangkap energinya adalah sebesar ini. C dengan C ikatan rangkap itu ada 145 kJ per mol. Nah, kita masukkan ya. 145 kJ per mol. Nah, kemudian ada H dengan H. Nah, kita cek lagi ini. H dengan H sebesar 104,2 kJ per mol. Nah, kita masukkan lagi di sini. 104,2. Nah, oke. Nilai energinya udah masuk pada reaktan. Sekarang kita masukkan yang produk. Nah, produknya ada 6. Energi pada C terikat dengan H. Nah, kita lihat aja di sini. C dengan H ternyata sebesar 98,8. Nah, ditambah dengan energi ikatan C dengan C, ikatan tunggal. Nah, kita cek ini ya. C dengan C itu adalah 83,1 kJ per mol. Nah, kita masuk 83,1. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita tinggal hitung secara keseluruhan ya. Nah, biar hitungannya tepat, Pak Adi akan gunakan kalkulator ya. Nah, di sini 4 dikali dengan 98,8. Nah, ini nilainya 395,2. Nah, kita masukkan di sini 395,2. Nah, kemudian ditambahkan dengan 145 ditambah lagi dengan 104,2. Nah, ini adalah nilai untuk reaktan. Nah, berikutnya kita hitung yang nilai pada produk ya. Jadi 6 dikali 98,8. Nah, kita cek lagi dengan kalkulator. Jadi 6 dikali dengan 98,8. Nah, nilainya sebesar 592,8. Jadi 592,8 ditambahkan dengan 83,1. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita bisa menjumlahkan keseluruhan ya. Yang di reaktan, ini yang warna coklat, kita hitung total ya. Berarti 395,2 ditambahkan 145 ditambahkan 104,2. Nah, ketemu 644,4. Nah, berarti masuk di sini. 644,4. Nah, kemudian dikurangi dengan yang produk. Nih, jadi
592,8 ditambah dengan 83,1. Nah, ketemu 600 ya, 75. 675,9. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan ini perhitungannya terakhir. Jadi 644,4 dikurangi dengan 675,9. Nilainya adalah minus 31,5. Jadi minus 31,5. Nah, satuannya kita masukkan aja. Kilojoule per mol. Nah, ini adalah entalpinya ya, perubahan energinya. Berarti di sini kita tinggal kasih aja. Jadi perubahan energi pada reaksi tersebut sebesar minus 31,5 kilojoule per mol. Nah, ini adalah cara menghitung energi ikatan rata-rata pada soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui data energi ikat dalam satuan kilojoule per mol ya. Di sini ada CH ini sebesar 413, kemudian CO terikat rangkap 2 yaitu sebesar 799. Kemudian ada CO ikatannya tunggal ini sebesar 358. Kemudian ada OH ini sebesar 463. Kemudian ada O terikat dengan O ikatan rangkap sebesar 495. Nah, pertanyaannya adalah perubahan entalpi untuk reaksi pembakaran 16 gram metanol. Nah, MR-nya metanol 32. Nah, berarti langkah pertama kita bikin persamaan reaksinya aja. Persamaan reaksi pembakaran metanol. Jadi metanol CH3OH ini kita reaksikan dengan oksigen karena pembakaran dia menghasilkan CO2, nah, ditambah dengan H2O. Nah, ini kan reaksinya. Nah, setelah itu kita cek jumlah atom ruas kiri dan ruas kanan ini juga harus sama. Nah, di sini C-nya ada 1, ruas kanan juga ada 1 ya. Ruas kiri 1, ruas kanan 1. Kemudian H, ruas kiri ada 3 ditambah 1, ada 4. Nah, berarti ruas kanan ada 2. Maka koefisien ini kita kasih 2 biar hanya sama-sama 4. Oke. Kemudian O ruas kiri ada 1 ditambah 2 ada 3. Sedangkan ruas kanan O-nya ada 2 ditambah 2 ya. 2 kali 1. Jadi yang kanan O-nya ada 4, yang kiri ada 3. Nah, biar sama koefisien di oksigen ini kita kasih 3/2. Maka persamaan reaksinya udah setara. Tetapi untuk menentukan perubahan entalpinya itu kita coba gambar struktur, kita mekarkan aja, kita perluas ya. Jadi CH3-nya nanti bentuknya seperti ini, ada C terikat dengan O terikat dengan H. Nah, yang ini ada C terikat dengan H. Di sini ada H. Nah, di sini ada H ya. Nah, kemudian direaksikan dengan 3/2. Nah, oksigennya ini nanti ikatannya menjadi O rangkap O. Nah, seperti ini. Ini yang posisi reaktan. Pak Adi kasih warna coklat. Kemudian dia menghasilkan produk yaitu CO2. CO2 nanti gambar strukturnya seperti ini. O rangkap C, kemudian rangkap O. Ya. Ditambahkan 2. Nah, di sini ada H2O ya. Berarti di sini ada H terikat dengan O, terikat dengan H lagi. Nah, ini adalah gambar strukturnya dari persamaan reaksi ini. Kalau kita gambar strukturnya lebih melebar lagi, gambarnya seperti ini. Oke?
Nah, karena gambar struktur udah selesai, berarti kita langkah berikutnya adalah menentukan rumusnya. Delta H, ini ya, entalpi perubahannya, itu adalah sigma atau jumlah dari energi ikatan, nah, Pak disingkat EI ya, dari reaktan. Nah, ini kita kurangi dengan sigma energi ikatan dari produk. Ya, masih ingat kan? Reaktan itu ada di sebelah kiri ya. Ini reaktan. Pak dipakai warna coklat tadi. Nah, kemudian produknya yang warna hijau ada di kanan. Produk. Oke, biar nggak lupa. Kemudian kita masukkan aja energi ikat pada reaktan itu ada apa aja. Yang pertama, Pak Adi cek di sini ada CH ya. CH-nya sebanyak 1, 2, ini C dengan H, C dengan H, kemudian C dengan H. Ada 3. Berarti nanti 3 dikalikan dengan C dengan H. Kemudian ditambahkan lagi. Nah, di sini ada C dengan O ya, ikatan tunggal ya. Nah, kita masukkan di sini C dengan O. Kemudian ditambah lagi. Nah, perhatikan ini. O dengan H. Nah, di sini terikat. Berarti kita masuk di sini O dengan H ya. Kemudian yang terakhir kita tambahkan dengan oksigen. 3/2 kita tulis aja di sini koefisiennya. Dikalikan O rangkap O ya, ini. O terikat O dengan ikatan rangkap. Jadi O rangkap O. Kita tutup. Kemudian kita kurangi dengan produk. Nah, produknya ada apa di sini? Nah, ada ini. CO1 ya. Ini kurang jelas ya, pakai putih lah. Ini CO ya, tapi di sini juga ada CO. Nah, berarti ada 2 CO. Berarti 2 dikalikan C rangkap O ya. Nah, kemudian kita tambahkan. Nah, di sini ada O mengikat dengan H1, kemudian yang kiri 1. Jadi ada 2. Tapi di sini koefisiennya 2, berarti 2 kali 2 ada 4 O terikat H. Nah, seperti ini. Kalau udah nyampe ke tahap ini, berarti kita tinggal masukkan harga dari energi ikatnya. Ya. Sekarang kita lihat energi ikat CH tadi itu diketahui berapa. Nah, ini CH sebesar 413. Nah, kita masukkan di sini 413. Kemudian ditambahkan C terikat dengan O, ikatannya tunggal ya. Nah, kita cek di sini. Nah, ini C terikat dengan O. 358 ya energinya. Berarti kita masukkan di sini 358. Nah, kemudian O dengan H. Nah, Pak dinaik lagi. Ini O dengan H ini sebesar 463. Nah, kita masukkan lagi 463. Nah, ditambah dengan 3/2 dikalikan O dengan O. Tapi ikatannya rangkap. Energinya sebesar ini. O dengan O. Ikatan rangkap. 495. Nah, kita masukkan 495. Nah, ini untuk reaktan. Sekarang kita masukkan yang produk. Nah, produknya itu ada 2 CO rangkap. Nah, energinya berapa CO rangkap? Nah, ini C rangkap O 799. Nah, kita masukkan di sini 799 ditambah 4
dikalikan O terikat dengan H. Ada nggak O dengan H tadi? Nah ini O dengan H 4, 6, 3. Nah kita masukkan 4, 6, 3. Atau OH-nya diambil dari sini. Ini kan ada OH. 4, 6, 3. Oke, nilai udah masuk. Berarti kita tinggal hitung satu per satu. Nah, yang pertama kita coba hitung pakai kalkulator. Nah, di sini 3 dikali 4, 13. 3 dikali 4, 13. 1239. Kita masukkan di sini 1239. Nah, ditambah ini tetap dulu 358, kemudian ditambah lagi 463. Nah, baru ditambah 3 per 2 kali 495. Nah, kita coba hitung. 495 ya dikali 3, kemudian dibagi 2. Atau 3 per 2 itu kan 1,5 dikalikan 495. 742,5. Nah, masuk di sini 742,5. Oke. Sekarang kita hitung yang produk ya. 2 ini dikalikan dengan 799. Nah, 1598 nilainya. Jadi 1598 ditambah dengan 4 dikalikan 463. Nilainya sebesar 1852. 1852. Nah, sekarang kita bisa hitung lebih sederhana lagi ya. Nah, kita coba hitung aja ini. Berarti kita buka kurungannya. Sama dengan, nah yang ini 1239 ya, ditambah 358. Nah, ini ditambah 463 ditambah 742,5. 2802,5. Berarti ini nilainya adalah 2802,5. Nah, kemudian dikurangi dengan yang nilai total dari produk 1598 ditambah 1852. Woi, bentar. Ini ya, 1852 ya. 1598 ditambah 1852. 3450. Ini nilainya. 3450. Nah, sekarang kita hitung terakhir ya. Jadi 2802,5 dikurangi dengan 3450. Nah, ini energinya diperoleh minus 647,5. Jadi minus 647,5. Satuannya adalah kilojoule per mol ya. Kenapa pakai kilojoule per mol? Karena di soal di sini disebutkan satuannya dalam kilojoule per mol ya. Nah, tapi pada soal ini itu yang ditanyakan entalpi untuk pembakaran 16 gram metanol. Jadi 16 gram metanol MR32. Nah, berarti kita harus mencari nilai mol dari metanol yang sebanyak 16 gram. Ini berapa mol? Nah, berarti langkah berikutnya kita cari mol dari CH3OH ya. Kan rumusnya adalah massa dibagi dengan MR metanol ya. Nah, MR-nya metanol. Berarti kita tulis seperti ini aja. Jadi MR dari CH3OH. Nah, masuk masanya tadi ketemu 16 ya.
Nah, ini masanya 16, MR 32. Nah, kita tulis di sini masanya 16 gram, kemudian MR-nya 32. Nah, ini satuannya mestinya gram per mol. Jadi kita dapatkan adalah 0,5 mol ya. Nah, untuk 0,5 mol ini itu berapa perubahan entalpinya ya. Sedangkan yang kita hitung tadi ini sebesar minus 647,5 ini adalah dalam kilojoule per mol. Artinya apa? Artinya seperti ini. Jadi kalau 1 mol ya ini menghasilkan entalpi sebesar minus 647,5 mol. Nah, bagaimana dengan yang 0,5 mol? Nah, yang ini maksudnya. Itu energinya. Nah, ini entalpinya Pak Adi anggap X. Ini yang kita cari. Oh, ini bukan mol ya. Bentar-bentar. Ini bukan mol. Ini kilojoule per mol. Maaf. Nah, ini adalah satuannya kilojoule per mol. Ya. Nah, ini. Yang kita cari adalah nilai X. Jadi kilojoule per mol juga. Nah, berarti ini adalah perbandingan senilai. Tinggal kita kalikan silang aja nanti ngitungnya. Jadi, X-nya satuannya kan kilojoule per mol. Ini sama dengan 0,5 mol dikalikan dengan minus 647,5 kilojoule per mol. Ya. Nah, kita bagi dengan 1 mol. Nah, kan ini molnya bisa kita coret. Sehingga satuannya sama. Nah, kita hitung aja. Pakai kalkulator. Jadi 0,5 dikalikan. Minusnya Pak Adi simpen. Pak Adi cuma ngetik 647,5. Ah, di sini ada minus. Nah, nilainya adalah minus 323,75. Jadi, diketahui nilainya adalah minus 323,75. Satuannya kilojoule per mol ya. Nah, ini adalah nilai X-nya. Kilojoule per mol juga kan. Nah, berarti jadi pembakaran metanol sebanyak 16 gram akan menghasilkan perubahan entalpi sebesar minus 323,75 kilojoule per mol. Nah, ini adalah nilainya ya. Nah, oke. Semoga pembahasan 2 soal tentang energi ikat. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Itu bisa dipahami dan kalian tambah paham tentang materi termokimia ya. Pak diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.